semua, kami dari tim Trio Juliet. Di sini kami akan mendemonstrasikan proyek yang kami buat, yaitu Voice AI. Sebelumnya perkenalkan, saya Dinda sebagai developer dan leader of the team. Saya Anggrea sebagai editor dan desainer. Saya Kenga sebagai analis dan surveyor. Menurut survei yang kami lakukan, banyak dari masyarakat yang belum memiliki pencatatan keuangannya sendiri. Hal itu disebabkan karena berbagai faktor. Namun faktor terbesarnya mungkin karena mereka malas, ribet, atau bahkan tidak memiliki waktu. Dengan ini, kami mempersembahkan Voice AI, website pencatatan keuangan yang menggunakan teknologi AI untuk menjadikan website tersebut lebih menarik, mudah digunakan, dan yang pasti dapat mengefisienkan waktu untuk mencatat keuangan daripada aplikasi pencatatan keuangan manual. Ini merupakan halaman website dari Voice AI. Di sini terdapat sidebar pengaturan yang berisi form konfirmasi yang merupakan tombol untuk mengatur aktif atau nonaktifnya sebuah fitur form konfirmasi. Form konfirmasi sendiri merupakan form yang mengkonfirmasi prediksi dari data transaksi yang kita masukkan. Di sini saya akan menonaktifkan fitur tersebut. Ya, jadi di sini saya akan mengaktifkan fitur form konfirmasi tersebut. Lanjut, di halaman utama terdapat judul website, yakni Voice AI Organize Your Finance. Di bawah judul, terdapat informasi jumlah uang pengguna berdasarkan dari histori transaksi. Di bawahnya, terdapat cara penggunaan website yang meliputi input data, konfirmasi, save data, dan manajemen data. Di sini, user akan diarahkan untuk mencoba satu persatu fitur utama dari Voice AI. Di sini, saya akan memasukkan keterangan transaksi dengan contoh, hasil jualan hari ini 2 juta. Dan di sini kita akan memprosesnya. Bisa dilihat, terdapat form konfirmasi setelah kita menekan tombol proses teks. Dikarenakan hasilnya sudah benar, maka saya akan langsung save transaction. Dan di sini, setelah save transaction, langsung akan dimasukkan ke database, di mana akan ditampilkan di fitur history. Selanjutnya, fitur voice. Di sini pengguna bisa memilih antara memasukkan data secara langsung atau diambil dari penyimpanan komputer. Makan siang hari ini 20.000. Makan siang hari ini 20.000. Kita lihat apakah model. Setelah user memakai fitur dari Setelah user merekam suara dan sudah memproses suaranya, di sini kami mengubah suara menjadi teks dengan fitur speech recognition dan fitur whisper. Akan muncul form konfirmasi lagi, dan di sini saya akan save. Dan yang terakhir merupakan fitur foto. Di sini user akan mengupload foto struk dari penyimpanan lokal komputer atau HP. Selanjutnya, setelah diupload, user bisa menekan tombol proses gambar. Dan di sini kita menggunakan API dari Google Gemini untuk bisa mengekstrak teks dari foto struk. Setelah itu, teks akan diproses dengan model yang kami buat sendiri untuk bisa mengelompokkan. Ya, seperti ini. Form konfirmasi juga tersedia. Dan di sini kita akan save. Selanjutnya di fitur history, terdapat histori transaksi yang telah kita lakukan dari mencoba 3 fitur utama dari Voice AI. Dan jumlah uang akan berkurang dengan seiring transaksi dari histori tersebut. Mungkin setelah sebulan dan kita ingin mengetahui rekapan dari pengeluaran dan pemasukan kita bisa ekspor ke Excel. Dan secara otomatis, file akan di-download. Lalu mungkin setelah sebulan kita mau mengatur keuangan baru, kita bisa delete all history. Selanjutnya, teknologi apa di balik 3 fitur utama Voice AI? Baik, untuk dari semua fitur, kami menggunakan jenis machine learning, supervised learning, di mana model mengelompokkan bahwa ini pengeluaran atau pemasukan. Dan untuk dataset sendiri, kami membuat sendiri. Jadi, untuk yang pertama, input text, pertama-tama kami mengumpulkan 10.000 data kalimat yang biasanya orang gunakan untuk mengabari bahwa ia telah membeli sesuatu, bahwa ia dapat pemasukan, dan lain sebagainya. Dan kalimatnya juga berbeda-beda, ada yang formal, informal, bahkan gaya bahasa terkini atau slang. Selanjutnya, kami menggunakan TF-IDF untuk factorizer dari kalimat-kalimat tersebut, bahwa factorizer kalimat-kalimat tersebut menjadi numerik dan menilai bobot angka dari kata-kata dari kalimat tersebut. Jadi jika memang kalimat tersebut memiliki bobot yang besar untuk suatu
kata utama dari sebuah kalimat, maka kami pasang bobot itu lebih berat daripada kata-kata yang lebih umum, seperti itu. Lalu yang kedua, selanjutnya, ambil model logistic regression untuk menilai bahwa merupakan pemasukan atau pengeluaran berdasarkan bobot dari TF, IDF, dan vectorizer yang telah kami lakukan. Lalu untuk fitur kedua, yaitu voice recognition, itu kami menggunakan model yang sama dengan teks, namun pada awalnya kami menggunakan speech library Python speech recognition untuk mengubah dari voice note menjadi ke teks. Selanjutnya, ada lagi untuk fitur foto, di mana pertama-tama kami harus mengekstrak teks terlebih dahulu dari foto stroke. Kami memilih menggunakan API dari Google Gemini untuk melakukan ekstrak teks. Setelah itu, Gemini akan menyusun hasil ekstrak teks dalam bentuk format JSON dan merangkum data-data penting seperti nama toko, jumlah harga, dan tanggal. Lalu selanjutnya, data akan dioper ke model AI yang kami bangun seperti di fitur teks untuk diidentifikasi nilai dan dimasukkan ke dalam tabel database yang akan ditampilkan di history. Tujuan dari pembuatan website AI yaitu Voice AI, menampilkan data yang akurat sehingga bisa menjadi proses pengambilan keputusan keuangan oleh pengguna. Menjadi solusi alternatif yang mudah karena bisa menggunakan suara dan juga foto. Lalu yang terakhir adalah mengembangkan sistem pencatatan keuangan dengan menggunakan teknologi Artificial Intelligence atau AI. Manfaat dari Voice AI. Yang pertama, mempermudah masyarakat dalam melakukan proses pencatatan keuangan tanpa menggunakan sistem yang manual, yaitu dengan cara menulis satu persatu. Yang kedua adalah memberikan inovasi dalam pencatatan keuangan menggunakan teknologi Artificial Intelligence yang bisa dengan cara memasukkan suara ataupun foto, maka AI akan langsung memproses dengan cara merincikan proses pencatatan keuangan. Yang ketiga, menjadi solusi yang praktis, di mana akan menstrukturkan proses pencatatan keuangan yang lebih cerdas.